AEM ROK, Republic of Korea Consultation Meeting, artinya ASEAN dan Korea. Nah, tadi kan sudah saya sebut tuh, saya nggak usah sebut satu-satu, panjang kan. Intinya ada 19, ada juga pertemuan Menteri ASEAN dengan beberapa negara mitra dialog. Contohnya AEM Plus 3, ya, Plus 3 itu NRT, Korea, Jepang. Kemudian juga RCEP meeting, nah, RCEP. Jadi ada pertemuan khusus kedua ya, pertemuan para menteri RCEP yang kedua. Jadi RCEP ini kan sudah diimplementasikan ya, penuh, semua negara sudah ratifikasi dan sudah mengimplementasikan. Jadi ada 15 negara akan hadir di pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Ya. Kemudian juga akan ada yang namanya East Asia Summit, pertemuan menteri EAS. Ini lebih banyak lagi, nanti ada Rusia juga di sana, ada Amerika, ada Kanada, ada Australia. Ya. Jadi RCEP plus karena ada negara-negara lain. Nah, di luar pertemuan yang jumlah 19 itu juga ada kegiatan side event. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan, ada beberapa side event. Ya, jadi memang side event ini mostly bukan meeting. Ya, ada kegiatan yang seperti kita lihat di sini, yang sifatnya exhibition ataupun showcasing. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya exhibition atau showcasing. Yang pertama adalah AEM Exhibition. Ya, AEM Exhibition ini wilayahnya di tengah ini kebetulan masih kosong, besok memang masih kosong, besok baru di install karena rencana akan dibuka tanggal 19 perdagangan. Jadi di sini AEM Exhibition ini kurang lebih sama konsepnya dengan pada saat kita menyelenggarakan pertemuan tingkat Menteri Perdagangan Investasi Industri G20 tahun lalu di Sofitel. Jadi bersama dengan jalannya meeting persidangan, kita juga membuat gelaran eksibisi yang memiliki tema tahun ini From Diversity to Sustainability. Untuk Asia ini khusus kita bikin From Diversity to Sustainability. Tapi akan kita tampilkan berbagai macam produk sektor yang memang orientasinya adalah sustainability, eco, green, environment, climate friendly dan sebagainya. Jadi kawan-kawan besok mungkin atau lusa sudah bisa lihat siapa saja yang terlibat, baik UMKM ataupun pelaku-pelaku usaha besar yang memang bergerak di sektor ataupun produksi produk ataupun jasa yang berorientasi pada keberlanjutan. Dan tentunya tidak lupa para pelaku UMKM dari wilayah Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, selain AEM Exhibition, akan ada juga eksibisi, ya, ini ada stall ini siapkan kami. Ini adalah bagian dari kegiatan yang namanya ASEAN Online Sales Day. Nah, kalau di Indonesia itu Harbolnas, ya. Masih tahu kan Harbolnas? Saya malah nggak pernah belanja online. Jadi hari belanja online nasional, tapi ini hari belanja online ASEAN. Jadi di ASEAN ini juga ada hari belanja online setiap tahun. Ini udah tahun berapa? Oh, ini jadi sebenarnya sudah 2-3 tahun, tapi karena pandemi. Kenapa ini ide muncul online sales day? Karena pada saat pandemi itulah yang menjadi andalan kegiatan ekonomi, betul kan? Online transaction, wah, itu meningkat. Nah ini, tapi di tahun ini lah, AOSD itu baru physically launching. Ya.
Jadi alhamdulillah AOSD launching pertama secara fisik, judulnya sih belanja online tapi diluncurinnya secara offline. Nah, keren juga. Belanja online tapi peluncurannya offline, nggak apa-apa. Ya. Nanti jadi kita punya kesempatan teman-teman melihat apa sih yang ikutan belanja online. Jadi nanti akan melibatkan semua negara ASEAN dan beberapa pelaku saja yang ikut mendaftarkan ini. Ada portalnya. Jadi di sini kita bisa beli, bisa dari produk-produk, misalnya dari Malaysia, perusahaan apa saja, produksi apa, masyarakat bisa lihat, bisa melakukan transaksi untuk belanja. Dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang terlibat dalam AOSD tahun 2023 ini untuk tampil di sini. Nah, jadi selain mereka tampil di dunia maya, mereka tampil di dunia nyata. Nah, ada di sini daftarnya, saya nggak hafal. Tapi kalau nggak salah ada apa ya? Apa ada produk-produk ini juga produk konsumsi? Ada. Baguslah. Nanti akan dimunculkannya di ruangan sini tanggal 19. Jadi judulnya adalah launching event of ASEAN Online Sales Day. Physically. Ya. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak hari lahir ASEAN tanggal berapa? Kalau ada yang tahu, saya traktir. Kayak media, aku bukan media. Teman-teman media nggak ada yang tahu. Jangan nyontek, jangan nyontek. Nyontek ya. Terus di sini. Ada yang tahu nggak? Itu siapa? Ibu direktur ini lahir tanggal 8 Agustus. Semoga. Jadi memang Tuhan itu Maha Kuasa. Nah, Pathfinder ini merupakan satu fasilitas yang dibuat bersama-sama oleh seluruh negara ASEAN bersama dengan ASEAN Sekretariat. Itu suatu platform untuk membantu pelaku usaha di ASEAN untuk mencari browsing, searching, ya segala hal terkait dengan tarif di ASEAN. Intinya apa? Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di ASEAN. Jadi platform khusus, ya di zaman digital. Kalau dulu nyari tarif Indonesia, cari tarif Thailand, ribet kan? Ya udah dijadikan satu, gitu kan? Ditegaskan informasinya, datanya, segala macam. Udah, tarik mas tarik. Jadi ini satu terobosan. Kemudian juga nanti akan ada beberapa penandatanganan sebagai side event dari pertemuan ASEAN di Semarang ini. Salah satunya yaitu penandatanganan protokol kedua perubahan dari persetujuan ASEAN Australia New Zealand FTA yang sudah berjalan sejak 2008-2009. Ya, itu saya menegosiasikan pertama sudah diimplementasi, tapi ya itulah sebagai konsekuensi dari suatu living dokumen istilahnya. Perjanjian itu memang dokumen, tapi living dokumen yang dinamis, harus bisa menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan zaman. Kalau dulu waktu dirundingkan dari 2005 sampai 2008, 2009, itu situasinya sudah berbeda dengan sekarang. Tidak 100%, tapi ada hal-hal baru yang waktu itu mungkin belum menjadi satu hal yang umum digunakan dan sebagainya. Tapi karena kebutuhan dari dunia usaha, pelaku usaha, dari pemerintah juga, dari komponen lainnya, sehingga prosedur itu perlu di-upgrade. Nah ini kali ini di Semarang ini
pada pertemuan AIM kali ini akan ada penandatanganan. Mestinya persetujuan ini ditandatangani selesai itu 2 tahun lalu pada saat Brunei menjadi ketua ASEAN, tapi karena satu dan lain hal baru bisa saat Indonesia. Jadi ini bagian dari prestasi Indonesia juga. Kita menetapkan ini harus selesai. Berarti kita sama-sama bekerja sama dengan semua negara ASEAN plus Australia dan New Zealand untuk memang mencoba menyelesaikan. Alhamdulillah selesai. Kemudian juga nanti akan ada penandatangan dengan organisasi kekayaan intelektual WIPO, World Intellectual Property Organization, kerjasama dengan ASEAN ya, direktur, ada kerjasama, ada itu. Nah itu beberapa, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kegiatan side event ya, yang dilaksanakan secara paralel dengan pertemuan ASEAN di Semarang. Itu yang perlu saya sampaikan secara umum. Nanti kita boleh tanya jawab saja supaya nggak terlalu lama. Kalau dengerin saya ngomong ngantuk. Ini juga selain delegasi pemerintah ya, dari negara ASEAN dan negara-negara mitra, itu juga akan pertemuan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari dunia usaha. Nah, jadi pertemuan ini multi partisipan, ya, tidak hanya pemerintah, pejabat pemerintah lah, tapi juga dari kalangan dunia usaha. Ya, dunia usaha ini siapa aja? Ya ASEAN dan mitra ASEAN. Nah, biasanya itu ada ASEAN Bank, ASEAN Business Advisory Council, yang nanti juga akan ada pertemuan khusus dengan para menteri. Mereka punya satu sesi sendiri, pertemuan khusus. Jadi AIM ASEAN Bank Consultation itu di hari pertama ya, tanggal 19. Nah, nanti juga akan ada bank ini, ASEAN Bank ini juga melakukan pertemuan dengan mitranya. Ada US ASEAN Business Advisory Council, ada UK ASEAN Business Advisory Council. Intinya mereka juga memanfaatkan event ini untuk bisa berkonsultasi dengan pemerintah yang diwakili oleh para pejabat yang hadir di sini, dan juga dengan kolegai dari desa untuk membahas berbagai kerjasama yang mereka dorong. Dan ada beberapa side event juga yang mereka organisir di sini, ya. Seperti ASEAN US bikin workshop, ASEAN UK juga bikin workshop tentang industrial something, ya. Nah, ini juga artinya memang tinggi, dan ini nggak banyak yang meeting bisa melibatkan berbagai macam para pemangku kepentingan dengan berbagai macam bentuk kegiatan yang berbeda. Jadi ini bisa kita katakan pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada saat keketuaan Indonesia di 2023 ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mereka juga hadir dengan sangat antusias. Bahkan hadir delegasi lebih dari 500 orang. Ya, ini yang punya di hotel ini juga pusing, tempatnya kurang-kurang kayaknya. Akhirnya saya ini panitianya nggak tahu berfungsinya, tapi nggak kelihatan. Teman-teman aman ya, mudah-mudahan aman. Nah, seperti itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Rencana kita beberapa hari ke depan, besok masih ada pertemuan tingkat pejabat ekonomi senior. Lusa dimulai pertemuan para menteri. Dimulai dengan pertemuan internal ASEAN tanggal 19, mulai tanggal 20, 21, 22 merupakan pertemuan eksternal para menteri ekonomi dengan negara mitra. Tanggal 20 malam dan sebagai bagian dari side event juga kita akan sebagai hospitality kita menyelenggarakan gala dinner untuk para delegasi di Sampokong. Kita ingin juga
memberikan satu gambaran kepada saudara-saudara kita dari berbagai negara bahwa Semarang ini is a vibrant city, have a long history, ya, punya keunikan, ya, kulturasi berbagai budaya juga ada di kota Semarang, punya sejarah yang panjang. Jadi ini kita akan tampilkan supaya mereka tahu Indonesia juga Bali, Jakarta, Jogja, dari Surabaya, kita juga punya kota Semarang. Jogja sekali, Manado, di Bali ya udah jalan pasti lah gitu ya. Tahun 2022 kita juga spesial AM retreat juga di Bali. Jakarta juga orang belum pernah. Kita ingin menampilkan wajah lain dari bumi pertiwi yang kita cintai. Saya rasa itu penjelasan saya pertama Bu Karo. Saya kembalikan kepada Bu Karo. Depan dulu silakan Mas. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Denny dari Jakarta Post. Mau nanya beberapa hal. Yang pertama itu kalau yang eksternal, yang consultation itu nanti bakal ada deliverables apa enggak? Kalau ada itu seperti apa kira-kira? Habis itu mau nanya juga kenapa India sama Rusia dapat consultation khusus? Kenapa dapat sesi khusus buat intinya? Apa ada agenda apa? Apakah berhubungan dengan ketahanan pangan juga? Habis itu ada juga RCEP kan? Kenapa ada RCEP tapi kenapa nggak ada IPF atau CPTPP di tinggal ini? Sama kalau dari Indonesia sendiri nanti akan ada bilateral meeting sama apa yang bakal dikejar kalau ada. Sama yang terakhir tadi Pak Miko sempat nyebut FTA ASEAN Australia New Zealand akan diupgrade, kayak boleh sebutin beberapa contohnya nggak apa-apa aja. Terima kasih. Silakan langsung jawab aja Pak. Baik, terima kasih Mas Denny dari Jakarta Post. Yang pertama tadi oh ya, apakah semua pertemuan ASEAN Consultation yang sifatnya ASEAN External Meeting itu ada deliverables-nya? Tidak semua. Tidak semua ada deliverables yang sifatnya wow, ya, maksudnya ya, konkret, tangible. Ada beberapa yang memang reguler aja, reguler mengupdate kerjasama ataupun sarana untuk para menteri yang mewakili ASEAN dan juga negara-negara untuk berdiskusi. Kita mau bahas apa di program kita ke depan dan sebagainya. Tapi ada tadi seperti ASEAN CER ya, ini untuk yang anjak itu di bawah ASEAN Closer Economic Relation. Jadi antara Australia dan New Zealand itu kan punya kerjasama namanya CER, Closer Economic Relation. Nah, penandatanganan protokol to amend ASEAN Australia New Zealand FTA itu ada di bawah di dalam salah satu agenda dari pertemuan konsultasi antara ASEAN dengan CER ini. CER ini Australia New Zealand. Ya. Itu sebagai salah satu. Nah kemudian sebenarnya ada deliverable juga protokol ASEAN Hong Kong FTA, ya. Tapi tidak akan ditangani di sini karena masih berproses untuk bisa ditandatangani. Tapi sudah selesai protokolnya. Konsultasinya akan berjalan. Nanti di konsultasi itu akan dilaporkan dan di doc gitu, di endorse bahwa perundingan protokol untuk amend ASEAN Hong Kong FTA selesai. Nah nanti tantangannya karena proses penandatangan juga kalau yang protokol ASEAN Australia itu memang sudah semuanya siap tekan karena mau tekan itu harus menyiapkan goal masing-masing negara, bla bla bla, masing-masing punya
prosedur mekanisme sendiri. Nah ini kalau ngomong ini baru selesai, tapi nanti akan ditandatangani setelahnya. Mungkin secara referendum bergiliran atau depan masing-masing, tapi tidak saat ini karena memang belum siap untuk ditandatangani, tapi sudah siap. Tapi itu menjadi salah satu deliverable untuk dilaporkan bahwa perundingan sudah selesai. Kalau di internal ASEAN juga ada seperti pekerjaan di Bu Tiara ini, ya namanya ASFF, ASEAN Services Facilitation Framework. Jadi satu framework yang dibuat di ASEAN untuk lebih mengintegrasikan, mendorong, memajukan, memfasilitasi sektor jasa di ASEAN. Meskipun ASEAN sudah punya ASEAN Trade and Services Agreement, ASEAN sudah punya AFAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ASEAN sudah punya ASEAN E-Commerce Agreement, sudah punya ASEAN Protokol tentang Movement of Natural Person dan sebagainya dan sebagainya. Nah, masih perlu lagi fasilitasi dalam framework, tapi tidak dilakukan. Tapi disepakati, oke, di framework ini di atasnya payungnya. Jadi pertanyaan apa lagi? Ya karena memang jadi gini, kenapa negara-negara ini diundang? Ada yang tahu nggak kenapa negara ini diundang? Nah, buat saya tanya dulu. Hah? Apa? Karena statusnya adalah dialog partner, mitra ASEAN. Jadi diundang ini nggak asal undang. Undang itu ada dasar, ada urgensinya, ada penjelasannya. Kan ada undang. Kalau kok bukan Turki yang diundang misalnya, kok bukan mana? Meksiko, katakan. Kok bukan Pakistan, Peru atau Mercosur? Ya karena mereka belum punya status sebagai mitra bicara, sebagai dialog partner. Nah itu ada prosesnya sendiri di teman-teman di political pillars. Jadi ASEAN ini kan terbagi ada pilar ekonomi, pilar politik, pilar sosial budaya. Nah untuk bisa menjadi mitra itu ada prosesnya di pilar politik, di dua potensi kawan-kawan Kemlu, ada prosesnya sendiri, itu dia bertahap. Ya. Ya, sebagaimana hubungan aja, hubungan kan bertahap. Tidak. Kalau mau PDKT kan juga bertahap. Mau merit. Waktu dan kesempatannya, Mas Dendi ya dari ASEAN, dari Jakarta Post. Jadi protokol ini memang spesial karena dia mencakup bab-bab baru yang sebelumnya tidak ada di dalam persetujuan ANZ yang lama. Nah, bab-bab barunya itu antara lain adalah UMKM. Jadi kita memang ada bab khusus mengenai UMKM. Kemudian kita ada perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini tiga bab baru dan merupakan bab terobosan nih yang memang saat ini baru pertama kali kita miliki dengan negara mitra yang kita. Kemudian kita juga ada beberapa update mengenai elemen yang bernilai tambah seperti pada bab persaingan usaha, terus ada prosedur kepabeanan, perdagangan barang, dan juga ketentuan asal barang, jasa, investasi, dan e-commerce yang sifatnya jauh lebih fasilitatif dibandingkan perundingan aslinya. Nah ini adalah beberapa nilai tambah yang menyebabkan persetujuan kedua ini, protokol kedua ini jauh lebih sifatnya mungkin lebih fasilitatif, terus bisa memenuhi tren global saat ini, seperti itu Pak. Dari kami. Terus tadi pertanyaan, kenapa saya nggak bahas di TV, gitu kan? Terus apa lagi tadi? iPad. Ya. Kenapa justru aset? Karena aset itu memang yang melahirkan ASEAN. Ya, sebagai informasi, aset itu yang mencetuskan itu ASEAN. Siapa di ASEAN? Indonesia. Siapa? Bumari Pakistu. Sejarahnya. Kalau CPTPP atau TPPU, mana saya itu Amerika yang mencetuskan itu. Meskipun pada akhirnya kita kalau TPP ya, TPP itu kan Amerika led by US,
initiated by US, led by US. Ya, akhirnya US juga yang keluar dari TPP, akhirnya dari CPTPP. Indonesia memang tidak ikut di TPP dan CPTPP. Jadi memang itu tidak dibahas karena pembahasan agenda di ASEAN. Kalau ada beberapa negara ASEAN ikut di situ, itu individual, bukan ASEAN. Jadi makanya tidak menjadi agenda ASEAN. Jadi yang dibahas di dalam pertemuan ASEAN ini semua terkait dengan ASEAN. Artinya 10 negara ASEAN tidak secara baik secara individu ataupun secara bersama-sama kolektif sebagai ASEAN. Cukup, Mas Denny. Tadi Penegasan Pak tadi pertanyaannya Mas ini ada yang belum dijawab. Jadi untuk pembahasan dengan Rusia dan India, apakah ada tentang pangan Pak? Mengingat kan India baru mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor beras tertentu, Rusia menarik diri dari Black Sea Grain Initiative yang akan mempengaruhi harga gandum, dan kita tahu bahwa ASEAN ini makan nasi, makan mie gitu. Ini kan dari gandum ya. Jadi staple food lah buat kita, bahan pokok beras dan tepung gandum ini. Jadi apakah akan ada pembahasan tentang pangan untuk dengan kedua negara? Terus tadi Bapak menyebutkan soal masyarakat ekonomi ASEAN yang akan memasuki paruh 10 tahun yang ketiga ya Pak ya. Itu gimana Pak evaluasi terhadap 10 tahun kedua ini? Apakah memang benar-benar masyarakat ekonomi ASEAN ini juga berdampak positif buat Indonesia? Dan nanti di 10 tahun berikutnya harapannya gimana Pak? Apa target-targetnya gitu loh Pak? Maksudnya ya jangan sampai aja masyarakat ekonomi ASEAN ini kayak ya jangan cuma jargon gitu sih. Kita pengen ada angka-angka persis lah Pak, atau target-target realistis yang bisa kita pantau bersama-sama. Satu lagi ya Pak, yang satu lagi terkait salah satu deliverables yang itu kan pengen ini ya Pak ya, di ASEAN itu membangun standar sustainability buat SDGs. Nah itu progresnya seperti apa? Mengingat kita kan pengen jadi ekosistem, kan salah satu yang sudah tercapai dan disepakati di bulan Mei kan di KTT dengan presiden-presiden adalah kita ingin membangun ekosistem kendaraan listrik dan baterai yang di ASEAN ini. Tapi kan kita pengen juga proses tambang dari baterai ini juga penuh dengan kemanusiaan, penuh dengan perhatian terhadap lingkungan. Nah ini gimana caranya menyelaraskan agenda hilirisasi, agenda membangun kawasan pembangunan ekosistem baterai dan kendaraan listrik ini di tengah tren supaya kita semakin hijau standar-standar itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Dit. As usual, kok banyak banget tanya. Itu tidak dibahas di sini, meskipun ASEAN di dalam salah satu program rutin kita, agenda utama dari ASEAN juga membahas masalah food security ya. Tapi kita tidak spesifik mengangkat misalnya kenapa India menerapkan kebijakan pembatasan ekspor produk beras ataupun pangan lainnya, kemudian kenapa Rusia menarik diri dari kesepakatan Black Sea Grain ya, tidak dibahas karena kita lebih mendorong ke arah kerjasama gitu, tapi tidak mencoba mempermasalahkan karena itu mungkin juga ranah sovereignty atau prerogatif dari masing-masing negara, kenapa dia menerapkan kebijakan itu. Jadi ASEAN ini lebih pada konsultasi ya, kalau ada yang tidak sama kita samakan. Kita bukan model yang mengklotir gitu ya, kenapa lu begini, lu begitu. Wah, terus ASEAN juga
ASEAN nggak pernah juga dibikin begituin gitu. Jadi kita juga karena kita memang kolaboratif, mendorong inklusivitas, collaboration, cooperation di internal ASEAN dan juga dengan negara-negara. Meskipun di dalam prakteknya ada 1, 2, 3 isu yang muncul gitu ya. Ya kalau misalnya ditanya individual Indonesia gimana ya, misalnya terkait kebijakan India ya kalau bisa India tidak melakukan itu lebih bagus karena tapi itu kan ini ya sama lah seperti kalau kemudian ditanya kalau kita sama aja Pak ada nggak itu nikel dibahas di ASEAN ya nggak ada orang akan dibahas kenapa pembatasan nikel dibahas di ASEAN nggak ada. Nggak, karena nggak akan ada yang nanya, karena mereka tahu this is not the forum to discuss such kind of issue. Kemudian yang kedua, evaluasi tahap kedua, ya 2015 ke 2025 itu tahap ini kan 2023, 2025 2 tahun lagi itu di keketuaan sampai ke Laos, terus Malaysia. Jadi tahun ini dan tahun depan itu masa yang kritikal untuk ASEAN menentukan peta jalan 10 tahun ke depannya mau seperti apa. Tahun depan sih persisnya, tapi tahun ini sudah dimulai. Ya. Jadi kita melihat mengevaluasi ada ini gimana nih 10 tahun belakang kemarin implementasi dari integrasi ekonomi ASEAN itu berjalannya bagaimana. Seperti apa, hasilnya apa, catatannya bagaimana, kurangnya di mana, yang bagus apa, mana yang perlu tambahin, bla bla bla. Ya, tapi nggak selesai sekarang karena itu targetnya selesai tahun depan dan ditargetkan disepakati atau di-endorse kepala negara itu di tahun 2025 untuk 10 tahun ke depan hingga 2035. Nah ini juga penting, kenapa penting buat Indonesia dari pertanyaannya? Indonesia itu bonus demografinya untuk bisa menuju Indonesia Emas 2045 itu kalau kita benar-benar bisa memainkan critical momentumnya itu sampai 2038, 3 tahun lebih sedikit daripada tahap ketiga masyarakat ekonomi ASEAN. Nah jadi kita juga memantau ini penting. Bagaimana Indonesia bergerak secara individu dan bergerak bersama-sama ASEAN supaya selaras itu juga penting. Ya. Kalau tadi makin penting nggak ASEAN buat Indonesia, ya makin penting, udah pasti lah. Buat ASEAN Indonesia makin penting kan, lebih penting lagi, udah pasti itu jawabannya. Kalau nggak ada Indonesia ya nggak ada ASEAN, ya pasti bubar. Jadi nggak ada di EU mungkin ada Brexit, di sini nggak ada. Ini adanya British exit. Lewat pulang. Nggak ada cerita lagi, nggak selesai. Jadi nggak ada cerita apa exit. Jadi buat Indonesia ASEAN penting, buat ASEAN Indonesia jauh lebih penting. Gitu. Karena ASEAN jadi bagian terbesar di ASEAN. Kita harus berada di terdepan untuk bisa memastikan ASEAN ini tetap dinamis, tetap progresif, tetap inklusif, dan tetap bermanfaat buat masyarakat ASEAN. Kita kan juga bikin salah satu deliverable-nya adalah membuat ASEAN Harmonized Standard on Sustainability. Nah, lebih jauh. Sabar, ya kan namanya juga bikin ini kan kayak bikin jadi perambanan aja nih, bodoh-bodoh sok ini kan nggak ada. Ya, apa yang mau dibocorin saya punya juga atau boleh juga. Boleh, kalau ada nih sedikit lah. Mau dikira. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Mbak Yudit. Jadi memang saat ini salah satu PID kita, capaian prioritas ekonomi di bawah purview-nya Menteri Perdagangan selaku IM itu memang adalah salah satunya peta jalan. Jadi finalisasi peta jalan harmonisasi standar
untuk mendukung implementasi dari SDGs. Dan tujuannya memang untuk meningkatkan value added produk-produk Indonesia dan ASEAN tentunya untuk bisa eksis berekspansi di pasar luar negeri. Nah, saat ini prosesnya kita sedang dalam tahap finalisasi. Dan nanti harapannya di pertemuan intersesi ACCHQ itu adalah semacam working group yang memang menangani isu standar yang memang menjadi working group pengampu untuk PIB ini yang rencananya akan melakukan pertemuan pada tanggal 5 September. Jadi rencananya pada tanggal 5 September itu akan dilakukan finalisasi sehingga nanti peta jalan tadi ini bisa di-endorse secara intersesi oleh para menteri karena pada saat ini memang masih dalam tahap finalisasi. Nah, tanggal 5 September sebelum summit itu rencananya difinalisasi dan bisa disahkan secara intersesi oleh para menteri. Seperti itu Pak Dirjen, tambahan dari kami Pak. Jadi saat ini sedang dalam tahap finalisasi Pak. Substansinya itu sebenarnya ya semacam apa sih yang harus kita harmonisasikan terkait masalah standar produk di ASEAN. Kan memang standarnya beragam. Kita memang sudah punya beberapa MRS kan, tapi kan masih parsial sifatnya. Nah, ini lebih komprehensif, lebih konkret karena kalau peta jalan itu kan timeline-nya jelas nih. Nah, seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Nah, kamu cek data perdagangan antar negara ASEAN. Nah, kalau saya jauh-jauh Indonesia dengan masing-masing negara ASEAN, cek semuanya meningkat. Bacain deh, contoh aja deh. Dengan Indonesia dengan siapa? Mau pilih? Thailand, perdagangan kita total tahun 2020 itu 11,5 miliar dolar total. More than before. 2021 naik menjadi 16,2 miliar dolar. Ini kan? Ya itu totalnya dulu saya bilang. Meningkat. 2022 menjadi 19 miliar dolar. Naik kan? 11 naik kan? Ya kan? Indonesia tapi ya dulu sama-sama tinggi. Ya. 2020 ekspor kita 5 miliar dolar. 5 miliar dolar. 2021 naik menjadi 7 miliar dolar. Kamu hobinya makan apa? Jajan bakso. Coba 7 miliar dolar jadi bakso berapa? Terus tahun 2022 dari 7 menjadi 8,2 miliar. Naik nggak? Oh bisa nggak bikin 1 miliar dolar? Tahu. Jadi naik. Ya kalau impornya 2020 impor kita 6,4, kemudian 2021 9,1, 2022 10. Jadi ya naik juga dia. Ya kan sama naik berarti, penting berarti kan. Bagus kan, bisa saling semua naik. Ya nggak ada yang turun. Nah, betul kan? Kita naik, dia naik. Happy kan? Happy. Udah, bagi contoh. Contoh aja yang kecil nih. Brunei, ini Brunei ya. 2020 itu 200 juta. 2021 naik 374. 2020 naik 890. Kalau yang lainnya ada segede. Mau saya sebutin yang gede juga. Filipina 2020 ekspor kita 5,9 miliar. Yang Brunei tadi totalnya. Ini saya buat ini ekspor Indonesia ke Filipina 2020 5,9.
2021 naik 8,6 miliar. 2022 naik 12,9 miliar. Kayak itu. Surplusnya gede banget. Dan Ibu, perkenalkan saya Angela dari BIS Indonesia. Pak, mau nanya ini kan dalam agenda minggu ini kita bakal melaksanakan Harbol, Hari Belanja Online Nasional versi ASEAN gitu ya Pak. Nah, sedangkan kita sendiri sedang menggodok revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 itu gimana Pak tanggapannya? Nah, kemudian tanggapannya gimana Pak soal Permendak ini, sedangkan kita sedang menggodok revisi Permendak nomor 50 2020 ini ya Pak. Kemudian Pak, apakah Harapan mungkin saya baik-baik aja, nggak ada masalah. Memang nggak boleh lagi revisi terus nggak boleh belanja online. ya, tapi Pak, apakah mungkin dengan adanya revisi Permendak ini, kemudian juga ada Harbolnas versi ASEAN ini, mungkin dalam revisi ini akan mengkhususkan buat Harbolnas versi ASEAN atau gimana gitu Pak? Nggak ada. Pak, yang terakhir Pak, Justru dengan adanya Hari Belanja Online ASEAN, ini kita ingin mendorong para pelaku UMKM di Indonesia, ya nggak UMKM aja sih, semua, khususnya UMKM, untuk memanfaatkan ini sebagai momentum, ya, momentum untuk apa namanya, menjual produk mereka diketahui oleh masyarakat ASEAN. Dan nanti saya nggak tahu nih apa bisa pada saat launching itu di tayang itu langsung streaming, live streaming belanja, misalnya siapa di Thailand belanja barang di Indonesia, atau juga belanja barang kemana. Jadi yang itu bisa, ya itu di situ aja bisa. Tapi ini memang hanya ada videonya ya, di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang Harbolnas kan enggak 365 24/7 week. tapi ada batas harganya nggak Pak? Ada, jadinya saya nggak tahu tuh. Di atas $100 nggak? Ini karena special event, kamu hubungi sama Permendak nih. Tentunya nggak cuma Sampokong begitu, tapi kenapa memilih Sampokong untuk sebagai tempat galeri Pak? Mungkin ada filosofi tertentu gitu Pak yang mau diangkat? Mau di mana? Kamu ngusulin di mana? Kamu mau ngusulin di mana? Saya tanya dulu Ada dong. Gua Pindun Pak. Gua Pindun di Jogja. Gua Kreo Pak. Kamu Gua dua Kreo. aja nggak tahu di mana. Gua Kreo Pak. Gua Kreo. Ada apa di situ? Tapi itu bagus. Terus itu doang. Enggak, maksudnya kalau Bapak dari pihak pertimbangannya apa Pak memilih Timbangannya. Sampokong ya? Tadi kan saya bilang Semarang itu punya sejarah yang sangat panjang, ya. Punya sejarah budaya, sejarah politik juga, ekonomi, sosial, kultural, dan itu kita tampilkan. Salah satunya itu terrefleksikan dari keberadaan Sampokong. Sampokong itu ada sejarahnya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk muncul Sampokong. Ada Laksamana Cengho, siapa dia, dari mana, kenapa kesini, mau apa, terus ngapain, bla bla bla. Ini mau kita sampaikan kepada teman-teman yang datang dari mana-mana bahwa lihat nih Indonesia nih bisa kayak gini tuh karena kita tuh punya civilization yang tinggi. Kita mengadopsi berakulturasi dengan berbagai macam budaya, agama, suku, bangsa, ya jadi Indonesia gitu. Tante, Pak. Betul kan? Tante, Pak. Hah? Tante, Pak. Tante pemersatu bangsa. Buat bapak kurang juga. Bapak sama Instagram. Izin Pak. Oh itu lain. Itu kita nanti offline. Atau pemesan juga. Izin Pak. Saya mau nanya nih. Ujung dari semua pergerakan ekonomi itu kan inflasi atau deflasi.
jika ASEAN adalah sebuah asosiasi yang bahasa Indonesia adalah paguyuban dari bukan power pressure untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. El Nino sudah terasa kok, harga beras merangkak naik. Apakah outcome dari pertemuan-pertemuan ini bisa meredam komoditas perdagangan maupun hal-hal yang lainnya untuk kemudian bisa menurunkan inflasi? Ada framework tentang tarif ASEAN misalnya. Dan apakah itu akan bersifat fleksibel? Bisa berubah satu hari ke hari berikutnya. Karena presiden pun berganti, Pak, apalagi tarif. Lalu untuk Ibu Direktur Kerjasama Jasa, Bu, ya, orang Malaysia, anak muda Malaysia itu bilang bahwa ekspor terbaik Indonesia ke negeri jiran adalah lagu-lagunya Ahmad Dhani. Kata mereka gitu. Seperti juga orang Inggris bilang the best export from Ireland is Guinness and YouTube. Berkaitan dengan intellectual properties, saat Ahmad Dhani bisa bersengketa dengan Once, sementara orang Malaysia suka dengan intellectual property Ahmad Dhani, apakah hal-hal seperti ini bisa menjadi permasalahan sensitif seperti kita benci jika reok kemudian diklaim oleh Malaysia? Lebih kotor. Saya terima kasih. Siapa yang mau jawab? Tadi soal inflasi ya. Gimana? Gini deh, saya jawabnya gini. Kalau seluruh dunia ngumpul, bisa nggak nurunin inflasi? Atau nggak usah seluruh dunia lah, 100 negara di dunia ngumpul kira-kira bisa nurunin inflasi nggak? Kalau nggak, apalagi saya cuma 10. Itu jawaban saya. Terus yang kedua apa tadi? Jadi bagaimana menurut inflasi ya? Ya sangat kompleks. Inflasi masing-masing negara, mungkin masing-masing negara punya strategi itu masing-masing, kondisinya berbeda dari satu negara ke lain. Ya, itu penting. Indonesia bisa tetap menjaga tingkat pertumbuhannya. Di saat yang bersamaan kita bisa memastikan bahwa ekonominya nggak panas, ketersediaan seluruh barang jasanya bisa dipenuhi, inflasinya bisa dijaga. Kalau minggu depan misalnya cabai naik sedikit, kira-kira ya itu situasional, selalu lagi faktornya bisa dijaga satu. Jadi tapi ada negara yang gejolaknya sangat luar biasa ya, tergantung negaranya. Jadi ini nggak bisa dipukul rata, kita bikin gerakan bersama, suhunya masih turun. Saya nggak lihat itu, karena dia itu bagian dari dinamika. Nggak ada kan, dia nggak berubah diversity in terms of economic situation. Terima kasih Pak. Tadi ada sedikit pertanyaan terkait intellectual property right IP dan bagaimana menerapkan apabila ada menerapkan untuk dalam kaitannya untuk showbiz di negara-negara lain. Kalau dalam pandangan saya, IP itu di dalam domestik sendiri sudah ada aturannya, dan penerapan dari aturan domestik ini yang berlaku di dalam negara kita. Sedangkan bagaimana kaitannya apabila, contohnya lagunya Ahmad Dhani dibawakan oleh Once atau penyanyi lain di Malaysia. Ini lebih relatifnya ke dalam bisnis praktis ya Pak, karena ini terkait dengan bagaimana dunia showbiz, dunia pertunjukan yang merupakan salah satu dari subsektor ekonomi kreatif mengatur atau mengelola pelaksanaan dari
pertunjukan tersebut. Jadi approach-nya lebih kepada business practice kita lihatnya. Sementara kalau kita mau kaitkan dalam perundingan-perundingan, itu memang ada beberapa perundingan dalam skop ASEAN terkait jasa ini. Kita belum secara spesifik membahas terkait IP karena hal-hal terkait hal tersebut banyak diatur masih di dalam WIPO. Dan di dalam ASEAN sendiri kita di dalam jasa kita belum specifically menyentuh hal tersebut. Perundingan jasa, juga teman-teman media semuanya, terima kasih sudah hadir malam ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tolong teman-teman media acara kita di Semarang tolong ingat ya, digaungkan, disosialisasikan, diberitakan semaksimal mungkin di bawah komando Ibu Kepala Biro Humas. Terima kasih. Sukses ya.